kegelapan malam hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil jabbar, mukawwiril laili wan nahar, al-khaliqil bari'il musawwiril ghaffar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'ti 'alaikum zamanun illa alladzi ba'dahu syarrun minhu hatta talqa rabbakum. Shadaqallahu alazim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya, syukur alhamdulillah. Mari kita terus sampaikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat isinya, berkahnya, hidayahnya, inayahnya, malam hari ini luar biasa kita bisa bertemu, bersilaturahim dalam rangka ulang tahun juga yang ke-26. Yeah. Mudah-mudahan berkah, Zat. Yeah, amin amin amin. Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Amin amin. Ya Allah, berilah keberkahan rezekinya. Amin. Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum waghfir lahum. Ya, ada semacam penutupan. Jadi al-Ghaffar itu satarul qabih. Betul. Yang jelek-jelek ditutupi, amin, amin. Kemudian dimunculkan yang baik-baik. Warhamhum, dan yang luar biasa dapat kasih sayang Allah. Amin, amin. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada Nabi agung kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ketua Yayasan Ustaz Maskuri. Ustaz Maskuri luar biasa, ini sahabat saya juga. Masya Allah, pemandu kita yang sangat luar biasa, dan semuanya baik yang lewat Zoom di rumah atau yang hadir di sini, Masya Allah berkah. Amin amin. Ada, sebelum kita mulai, ayahku luar biasa, saya ingin gambarkan dulu bagaimana kita setiap saat agar mendapat kasih sayang. Rahimallah, Allah akan menyayangi kita kalau memang setiap saat kita diilhami, dikuatkan ala arba'in hisal, 4 perkara. Dan ini harus ada pada jiwa ayah, ibu, bahkan anak-anaknya. Dan kita semua, kalau kita bisa memegang yang 4 ini, rahmat Allah, kasih sayang Allah itu akan diberikan. Inna rahmatullah qarib. Rahmat Allah itu sebenarnya dekat. Kepada siapa? Pada orang-orang yang terus berbuat baik. Nah, diantaranya kebaikan itu ada 4. Yang pertama, badlul istita'ah. Jadi orang yang akan mendapat rahmat Allah itu kalau segala fasilitas yang kita punya untuk taat. Masya Allah ya, kita di zaman digital ini, ya, bagaimana kita berdakwah melalui media sosial. Jadi semuanya untuk taat. Kita punya kendaraan untuk taat, punya rumah untuk taat, bahkan jasad ini untuk taat. Ayah punya waktu untuk taat, ibu punya kesempatan untuk taat, semuanya untuk taat. Badlul istita'ah, maka rahmat Allah akan turun. Yang kedua, al-buka indan nadamah. Kita bukan malaikat, mesti punya salah, punya dosa. Maka teruslah memohon kepada Allah petunjuk agar selalu diampuni, diberi hidayah. Dan yang ketiga, agar kita selalu dapat rahmat Allah, as-sabru indal faqah. Kita harus terus bersabar dengan kekurangan yang ada. Apalagi zaman pandemi seperti ini, kekurangan kita banyak gitu ya. Boleh jadi pandemi ini terjadi ya karena kesalahan kita. Kita kadang-kadang menyalahkan orang lain, tapi kita sendiri nggak mau disalahkan.
ya dosa maksiat itu bisa menimbulkan azab, musibah, halak, tadmir. Bisa juga ini karena andil kita. Maka teruslah bersabar dengan kekurangan yang kita punya. Dan yang keempat, asyukru ala nikmah. Ini yang dahsyat. Apalagi kalau kita sudah rata-rata orang tua itu kan umurnya standar 40 tahun ke atas itu ya. Itu Allah pesan suruh banyak bersyukur. Asyukur ala nikmah. Orang yang dapat rahmat Allah itu bersyukur atas nikmat yang ada. Ini sebagai pembukaan, pengantar. Bapak Ibu semuanya, Masya Allah, ayah itu akan bahagia, akan luar biasa, akan menjadi orang-orang yang pilihan apabila diliputi kebahagiaan yang ada. Bahagia yang pertama itu seorang ayah biasanya ketika menemukan pasangannya. Ini bahagia yang luar biasa. Maka saya sampaikan pada kesempatan ini, hati-hati dalam mencari pasangan, karena itu sumber bahagia. Sumber bahagia. Bahagia yang kedua, bahkan kadang tetesan air mata. Jadi air mata itu kadang bahagia, kadang sedih. Bahkan dalam kitab Zadul Ma'ad itu tangisan itu banyak. Ada sekitar 10 itu tangisan itu. Di antaranya zaman sekarang itu ada tangisan pura-pura. Pura-pura nangis itu ya. Kemudian yang luar biasa itu ketika seorang orang tua, ayah dalam hal ini, berbahagia ketika melihat, menyaksikan istri dan anaknya selamat dari persalinan. Wow, ini bahagianya luar biasa ini. Ini bahagia yang kedua. Bahagia yang ketiga yaitu ketika seorang ayah melihat, menyaksikan anak-anaknya itu sukses, anak-anaknya berhasil. Kemudian bahagia selanjutnya apa? Yaitu ketika seorang ayah bisa mendampingi, bisa menyaksikan anak-anaknya dalam pelaminan, nikah itu ya. Dan sungguh sangat luar biasa. Bahagia selanjutnya masih diberi umur seperti Anas bin Malik. Ini ayah yang luar biasa itu, Anas bin Malik. Anas bin Malik itu pernah didoakan oleh Rasul agar diberi banyak harta, banyak anak dan berkah rezeki. Sehingga dahsyat itu Anas bin Malik sampai anak cucunya itu dalam sejarah, dalam riwayat sampai 120. Masya Allah. 120. Jangan ditanya istrinya ya berapa ya. Udah, kalau istrinya satu nggak mungkin kan itu ya. Yang selanjutnya itu umurnya, usianya itu 1 abad lebih. Sampai 103 tahun. Ya. Dan hartanya waktu itu yang paling berkah. Jadi kalau kurma biasanya panen setahun sekali, dia bisa 2 kali. Dan sampai sekarang itu ya hartanya, kekayaannya masih berkah. Nah ini. Jadi seorang ayah akan bahagia ketika melihat anak cucunya masih menyaksikan. Banyak orang tua yang tidak sempat melihat anaknya menikah. Ini Anas bin Malik itu luar biasa sampai lihat cucu-cucunya. Tetapi pada kesempatan ini itu takdir Allah, kebahagiaan yang luar biasa untuk ayah, yaitu ketika bisa menyaksikan di malam hari terutama anaknya yang pertama membangunkan adik-adiknya untuk qiyamul lail. Itu bahagia sekali. Ini kita kuatkan itu kalau dari diri sendiri. Lalu kita pengen melihat anak-anaknya bisa membangunkan adik-adiknya, orang tuanya saja nggak mau bangun gitu ya. Ya ini. Jadi berangkat dari diri. Ayah yang luar biasa itu yang bisa memberikan contoh. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, itulah kebahagiaan yang ada pada seorang ayah. Dan ini banyak dicontohkan sebenarnya di dalam hadis. Kalau tadi saya sampaikan contoh
seorang ayah Anas bin Malik, ada lagi yang luar biasa, Abu Hurairah. Abu Hurairah itu anaknya nggak banyak, tapi berkahnya luar biasa. Setiap malam, hari-hari malam itu rumahnya tidak pernah sepi dari qiyamul lail sepanjang malam, bukan hanya sepertiga malam. Jadi sholat malamnya itu gantian. Sepertiga malam pertama itu Abu Hurairah. Nama aslinya itu Abdurrahman bin Suhal. Kemudian kan terkenal karena kucing. Ada yang senang kucing atau dia sifatnya kayak kucing gitu ya. Jadi suka kemanapun Rasul pergi ikut gitu ya. Jadi taruhlah sepertiga malam pertama itu Abu Hurairah sholat malam. Kalau sekarang misalnya jam sekarang lah jam 8 sampai tengah malam. Habis itu apa, dilanjutkan istrinya yang sangat salihah. Dia tidur. Dan setelah istrinya salat malam, tengah malam sekitar sampai jam 2-3, dilanjutkan dengan anaknya yang putri sampai subuh. Masya Allah. Sepanjang malam. Mungkin saya bertanya pada sendiri dan yang hadir di sini juga semuanya, pernah enggak rumah kita sepanjang malam untuk qiyamul lail penuh cahaya? Kan paling sepertiga malam. Itu pun jarang-jarang. Itu pun jarang. Nah, akhir-akhir ini memang rumah kita bercahaya, tapi cahaya nonton sepak bola, gitu kan? Euro, ya lah Eropa. Nah ini, maka nggak bisa. Mas, bisa minta tolong. Ini pointernya nggak bisa. Jangan. Ya. Maka yang sangat luar biasa pada kesempatan ini saya ingin menentukan atau mengajak gitu ya. Saya pribadi belum menjadi ayah yang luar biasa, belum. Dan itu perlu proses. Karena itu kepada semuanya, bismillah, sebentar. Ini cita-cita kita. Lanjut. Nah ini seorang ayah yang luar biasa. Kalau kita bisa punya cita-cita seperti ini. Aku akan memohon kepada Allah untuk berjumpa denganmu 2 kali. Denganmu itu bisa dengan istrinya, dengan anak-anaknya. Sekali di dunia ini, melihat tadi bahagia-bahagia awal-awal yang saya sampaikan, dan sekali lagi di surga. Nah ini luar biasa. Kalau kita sudah punya cita-cita yang seperti ini, baru ini ayah yang luar biasa. Banyak orang itu senangnya cita-citanya itu kalau melihat orang sukses di dunia. Pendek. Iya, pendek. Padahal tahu nggak, kehidupan dunia sama akhirat. 1 hari akhirat itu 1000 tahun dunia. Berarti kalau kita hidup 100 tahun saja kayak Anas bin Malik, paling 2,5 jam. Ya. Maka Masya Allah, kalau kita bisa bertemu, insya Allah Ustaz, amin. bertemu di surga. Nah, tadi awal-awal saya sampaikan. Jadi kalau kita gambarkan begini, ayah itu seperti matahari, ibu itu seperti bulan. Bayangkan, bumi ini keluarga lah ya. Tanpa matahari dan bulan, apa yang terjadi? Tidak ada keindahan. Maka kehidupan rumah tangga berawal dari ayah dan ibu. Ayah yang luar biasa ketika tadi bisa mengantarkan istri dan anaknya, bumi berarti itu bisa dalam keberkahan. Jadi kita kan sering dengar kalau ada walimah itu doa yang utama kan, doa untuk pengantin, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Orang-orang jahiliyah itu kadang-kadang doanya birrofa wal banin. Gak ada berkahnya. Mudah-mudahan banyak anak, banyak rezeki gitu aja gitu ya. Penting suksesnya dunia. Maka carilah keberkahan, bukan kemewahan. Nah ini yang perlu kita kuatkan di sini. Secara sederhana itu berkah artinya ziyadatul khair. Posisi berkah tidak mesti harus atasan ya. Tidak harus menjadi kepala itu ya.
Tidak harus menjadi ketua. Banyak orang yang atasan nggak berkah, kepala nggak berkah, malah banyak masalah itu ya. Maka yang namanya berkah itu bertambah kebaikannya. Boleh jadi dia bawahan berkah, dia sholatnya bisa 5 waktu. Atasan nggak sempet, sholat maghrib sama isya berdampingan karena sibuk ya. Subuh kesiangan, zuhur kesibukan gitu ya. Asar ketiduran. Nah ini karena dia kurang berkah. Maka dalam menapak proses kehidupan di dunia ini, kita ingin hidup bahagia dan segala apa yang kita cita-citakan tercapai. Ini namanya berkah. Berkah. Jadi keberkahan itu bukan kemewahan. Kemewahan itu biasanya karena ada jiwa setan. Mungkin teman-teman sudah membaca buku saya, judulnya ya Meraih Bahagia Dunia dan Akhirat. Di situ di bab pertama itu ada memang kita itu dilingkupi, diliputi oleh setan-setan di sekeliling kita. Dan kemewahan itu karena godaan setan. Maka yang kita kuatkan ada jiwa malaikat. Jiwa malaikat itu bagaimana kita berkah. Dan ini perlu proses. Doa yang sangat indah itu kan, Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilina. Ya Allah, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat. Nah, pada ayat ini menguatkan bahwa kita harus terus memelihara diri, baik ruang dan waktu yang bisa mengantarkan kepada apa tadi berkah ziyadatul khair itu ya. Nah, tak perlu bersedih harus kehilangan dengan sesuatu yang sangat disayangi. Kalau tidak bisa bahagia di dunia terlebih karena ada batasan-batasan waktu dan kepentingan, tunggulah bahagia di akhirat. Belajarlah menghargai setiap waktu yang ada. Setiap kesempatan yang kamu miliki, menghargai hidupmu dan juga hidup sesamamu. Berterima kasihlah kepada keluarga, sahabat dan orang dekat. Kalau selama ini kita bisa saling memberi kepada orang lain, yang namanya rezeki itu kan tidak mesti harus harta ya. Termasuk malam ini kita insya Allah bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan motivasi minimal pada diri kita. Ya, minimal pada diri kita, itu rezeki yang sangat luar biasa. Di saat pandemi yang seperti ini luar biasa. Maka kita harus kuatkan ketika ada orang tua yang sedang sakit, ibu yang sedang sakit, anak yang sedang sakit, tetangga yang sedang sakit. Di parenting itu bagaimana kan kita mengasuh atau mendidik, ya mengantarkan pendampingan keluarga menjadi keluarga yang luar biasa. Sakinah mawaddah warahmah itu di sini itu ya. Maka setiap ini dalam kitab itu banyak diterangkan. Setiap orang sakit sebenarnya itu luar biasanya begini, Mas. Allah perintahkan 4 malaikat. Siapapun yang sakit, baik sakit berat, sakit menaun, sakit apa saja, apalagi sakit ini COVID inilah ya, yang luar biasa. Itu Allah kirim 4 malaikat. Malaikat yang pertama itu akan mengambil yang kalau COVID itu mulai rasa hilang ya, penciuman hilang, itu memang diambil oleh Allah. Nafsu makan ya sudah, ya kalau imunnya sudah enggak bisa bertahan, itu yang diambil oleh malaikat atas izin Allah. Yang kedua itu auranya, wajahnya itu sudah mulai pucat itu ya. Orang kalau sakit itu yang cantik sudah kelihatan nggak cantik lagi, yang tampan udah nggak kelihatan tampan lagi. Kalau bahasa Tegalnya itu biasanya kelihatan sutra. Tahu sutra nggak? Isu terata, ya. Atau ringsek wis kering ambekannya sesak, ya. Itu biasanya gitu. Memang auranya diambil lewat malaikat. Yang ketiga itu rezekinya sudah mulai dikurangi. Waktu sehat dia bangga kan,
ngumpulin duit mau untuk beli mobil. Hmm. Belum sempat beli mobil, ya sakit. Habis uangnya untuk beli Pengobatan. berobat, ya memang lagi ini ya, dan lain-lain. Dan kalau sabar, kalau ikhlas, ayat yang tadi pembukaan saya baca dalam akhir surat Ali Imran, orang sabar itu endingnya sukses. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun, itu ya. Apa yang terjadi? Kalau orang yang sakit itu sabar, ikhlas, ridho, mengeluhnya diganti. Jadi kita sampaikan kalau ada orang sakit, ngeluhnya jangan aduh. Ya sakit ya biasalah, malam merintih, siang sedih itu ya. Ganti dengan zikir kepada Allah. Itu namanya orang-orang yang sabar, orang-orang yang ridho ikhlas. Maka apa yang terjadi? Dosa-dosanya diambil. Bahkan dalam kitab Sirajul Munir itu, orang yang penyakit, orang yang kena sakit asal sabar itu kharaja dzunubihi kawaladati ummi. Dosanya akan keluar seperti baru dilahirkan dari ibunya. Masyaallah ya. Nah ini motivasi untuk kita ya. Kita bagaimana ya, orang sakit itu gak bisa aktivitas. Maka ayah yang luar biasa, ibu yang luar biasa, anak yang luar biasa, ketika melihat keluarga kita yang sakit, motivasikan itu. Nah 4 malaikat ternyata setelah aktivitasnya, kemudian karena sabar, ikhtiar dan sebagainya, Allah sembuhkan. Ya. Maka malaikat yang pertama mengembalikan. Jadi mulai nafsu makannya muncul. Kalau bahasa Tegal namanya apa ya? Apa ya? Kemaruk gitu ya. Jadi orang kalau baru sehat itu kemaruk, apa saja dimakan itu ya. Ini karena dikembalikan. Yang kedua apa? Wajahnya sudah mulai ya cerah lagi. Kelihatan cantik, kelihatan gagah ya. Rezekinya sudah bisa kembali lagi. Yang tadi ya banyak berobat, ini sudah mulai ya. Nah yang keempat, malaikat yang keempat itu nunggu perintah Allah. Kalau 3 malaikat diperintah, kembalikan. Nah ini dalam riwayat Allah alam, malaikat yang keempat ini menunggu, kok saya nggak disuruh-suruh kembalikan dosanya itu ya. Akhirnya Allah perintah, buang dosa. Masya Allah. Jadi orang yang sakit itu asal sabar, cara Allah menghapus dosa itu dengan sakit. Tahurun insya Allah. Iya. Nah ini yang menjadi masalah, orang sakit gak ridho, gak sabar, malah dia tambah dosa. Nah ini, maka yakinlah kalau dalam huruf Arab itu ada ini ya, menjadi Masya Allah ya. Kalau kita bicara ayah yang luar biasa itu di Al-Quran sebenarnya udah cukup gitu ya. Waktunya aja yang nggak cukup gitu ya. Bagaimana Nabi Adam alaihissalam. Jadi kebanyakan itu justru yang mendidik itu ayah. Ya. Kita kan kadang-kadang pendidikan diserahkan pada ibu, bukan. Jadi contoh-contoh itu justru ayah. Kecuali memang ayah yang sudah tiada, itu ibu harus kokoh. Luar biasa kan? Imam Bukhari ayahnya udah nggak ada, ibunya. Imam yang lain banyak ini ya, termasuk Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dan seterusnya. Maka ayah dan ibu yang masih ada, kita kalau bisa jangan seperti bebek. Tahu bebek ya? Gimana? Tahu. Bebek itu dia kerjaannya bertelur, nggak mau apa? Mengeram, gitu kan? Dan itu kadang-kadang ayahnya nggak urusan, itu urusan ibunya lah, gitu ya. Tapi kita kalau bisa seperti burung merpati. Burung merpati itu luar biasa. Waktu ibunya bertelur dia nungguin. Waktu ibunya, Masya Allah ya, sampai kalau bahasa Tegalnya dulang gitu ya, sampai menyuapi itu bersama ayah dan ibunya. Sampai nyari rezeki, ayah dan ibunya pergi bareng. Nah ini dahsyatnya. Maka burung merpati itu simbol apa? Kasih sayang. Kasih sayang. Simbol luar biasa, suami istri yang sangat luar biasa. Dalam urutan-urutan alfabetis huruf Arab itu,
Bukan abata saja hahoda ya. Tapi urutannya abajadun, hawasun, hatoyun dan seterusnya. Ini ada artinya. Abajadun. Aba itu abun, ayah. Jadun itu bapaknya ayah. Berarti siapa? Kakek. Bapaknya kakek Nabi Adam alaihissalam. Abajadun. Hawasun itu nazala, turun ke bumi. Ya Allah, memang udah ditakdirkan oleh Allah. Ya. Hatoyun karena punya dosa, punya salah. Maka doa yang sangat terkenal dia itu kan mohon sama Allah, Rabbana gimana? Zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi dia introspeksi diri Nabi Adam karena abajadun hawasun hatoyun, akhirnya dia kalamanun. Kalamanun, kalimat-kalimat yang dia ucapkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tobatnya diterima. Sa'afasun, hajat Nabi Adam dipenuhi. Sakhozun, kodrat manusia itu kadang-kadang laleh ya. Karena cinta dunia sampai dia itu laleh, akhirnya apa? Korosatun. Sehingga sehari-hari tersiksa dengan dunia. Alhamdulillah ya. Dodogun sampai terhimpit bumi. Itulah nasihat kita bahwa kita tidak akan pernah puas dengan dunia ini. Puasnya kalau apa? Hatta zirtumul maqabir itu. Maka kita disuruh ingat semuanya itu ya. Pelajaran yang paling utama itu kematian sebenarnya. Kafa bil mauti mau'idhah. Maka orang yang cerdas itu bukan profesor doktor, bukan siapa, tapi orang yang cerdas itu al-kayyisu man aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang cerdas itu orang yang terus mengingat kematian. Wa asanum lima ba'dahu istidadan, dan yang terbaik adalah mempersiapkannya. Nah, maka ayah yang luar biasa itu ya memang bagaimana tadi konsep-konsep bahagia yang awal-awal saya sampaikan itu endingnya agar kerinduannya itu terobati. Kerinduan itu kan tidak mesti harus diucapkan kepada yang kita rindukan. Malah kalau kerinduan kepada orang yang kita rindukan, ya kalau orang itu rindu sama kita, malah kita dicuekin, ya kan? Tapi kerinduan yang utama harus diperjuangkan. Yaitu yang tadi. Kerinduan yang utama adalah ketika kita bertemu dengan orang-orang yang kita cintai di surga. Masya Allah. Maka hari ini Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, hadirkan ayah kita yang sudah tiada. Hadirkan ibu kita yang sudah tiada. Mungkin hadirkan juga anak-anak kita yang sudah tiada. Katakanlah, ayah, ibu, anakku, kita akan bertemu lagi di surga. Engkau sudah berjuang, tinggal kita. Kita yang lagi berjuang. Nah ini maka hidup adalah perjuangan itu di sini. Ayah yang luar biasa itu berjuang agar dirinya, istrinya, anaknya bisa bertemu lagi dengan kakeknya di surga. Insyaallah. Maka konsep bahagia itu adalah ketika kita membuat Allah ridho kepada kita, maka Allah mengantarkan bahagia dimanapun kita berada dan apapun keadaannya. Terkadang Allah hilangkan sesuatu yang kita sayang, karena Allah sedang menggantikan sesuatu yang lebih indah untuk kita. Maka ini pesan dari kita lah yang hadir di sini, kekuatan persahabatan, kekuatan pertemuan seperti ini itu ada 3. Yang pertama, kalau kita saling peduli. Jadi kalau kita sudah enggak saling peduli, wah, hidup manusia zaman akhir itu kayak gitu. Yang kedua apa? Tidak saling menyakiti. Dan yang ketiga, saling mendukung kesuksesannya. Nah inilah contoh orang tua baik ayah atau ibu yang luar biasa. Tadi saya ulangi satu apa? Saling peduli. Yang kedua, tidak saling menyakiti. Dan yang ketiga, saling mendukung untuk kesuksesannya. Boleh jadi dengan doa, Nah, maka ini yang harus kita bangun
pada kesempatan ini bagaimana agar kita menjadi ayah yang luar biasa, yaitu ayah yang bisa membahagiakan dirinya. Nah, ayah yang luar biasa itu yang bisa membahagiakan dirinya. Nah, maka saya ulangi lagi awal-awal satu, yaitu ketika seorang ayah melihat anak laki-lakinya yang sudah bisa bekerja bersama ayahnya. Masya Allah. Jadi ayah itu akan bahagia kalau temannya anaknya sendiri. Jadi kesuksesan. Mungkin kita pernah dengar ya, Mahatma Gandhi itu pernah berjalan berkilo-kilometer karena dia merasa menyesal tidak bisa mendidik anaknya. Jadi kadang-kadang kita itu salah asuh, salah didik, memberikan HP yang mahal-mahal tetapi kurang bisa mengawasi, sehingga apa yang terjadi, anak-anak kita asik dengan HP, asik dengan hiburan, asik dengan game, bahkan kita nggak tahu mungkin dia itu buka konten-konten yang tidak mendidik. Akhirnya ini ayah yang gagal. Ayah yang gagal. Maka jadikanlah anak kita sebagai teman kita. Itu ayah yang bahagia itu ya, ayah yang luar biasa. Yang kedua apa? Ini sangat luar biasa ketika seorang ayah melihat, terutama kan kalau kakak beradik ya, anaknya yang pertama itu bangun sholat dan membangunkan adik-adiknya. Indah ya. Kita kadang-kadang, maaf ya, membangunkan anaknya susah sekali. Tetapi ayah yang luar biasa ketika memang proses dia mendidik, tetapi hari ini bisa melihat anak yang pertama membangunkan adik-adiknya, bahkan ayahnya yang masih tidur dibangunin. Ya, adik-adik sudah bangun, sudah wudu, ayah bangun, ayah jadi imam, sama ibu sudah siap. Masya Allah, itulah ayah yang luar biasa, yang bisa menciptakan keluarga. Ayah yang luar biasa yang bisa membahagiakan diri terutama adalah ketika menyaksikan anaknya tanpa disuruh setiap hari bisa membaca Al-Quran, bahkan satu hari 1 juz itu minimal. Jadi janganlah kita berbangga diri mengatakan saya itu ayah yang sudah luar biasa, tapi tidak bisa menyaksikan anaknya bisa membaca Al-Quran 1 hari 1 juz. Maka hari ini kita dikatakan bahagia, menjadi ayah yang luar biasa, menjadi orang tua yang luar biasa kalau bisa mengangkat anak-anaknya, Masya Allah, 30 juz hafal. Jangan mengatakan saya ayah yang berhasil kalau anak saja baca Quran gak bisa. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Jadi kata Rasulullah itu sebaik-baik kalian adalah orang yang terus belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Nah ini. Maka boleh jadi ayah yang luar biasa tidak hafal Quran, tapi bisa menjadikan anak-anaknya hafal Quran. Ya tentu untuk motivasi seorang ayah yang luar biasa juga berusaha dengan sekuat tenaga menghafalkan Al-Quran. Ayah yang luar biasa yaitu ketika ayah yang lemah ya bisa dikuatkan oleh anak-anaknya dan istrinya. Masya Allah ya. Maka pada kesempatan yang sangat luar biasa dikatakan ayah luar biasa, ayah yang hebat, yaitu ketika ayah tadi saya sampaikan bagikan matahari menyinari ibu, menyinari ayah, ayahnya berarti kakek ya, menyinari istri, menyinari anak, bahkan tadi cucu-cucunya. Keringat pecucuran banting tulang untuk mengais di lorong-lorong kehidupan. Di bawah ganasnya persaingan hidup, ayah begitu tegar untuk melawan kemalasan. Sakit tak dirasakan, lapar pun kadang diabaikan. Cita-citanya bagaimana ia bisa membahagiakan keluarganya. Itulah kekuatan ayah. Mungkin kadang-kadang dia itu sampai sempat itu lupa nggak makan, yang penting anaknya itu ya. Nah ini, maka kasih sayang ayah yang seperti ini sebenarnya bukan menyiksa diri, itu karena sayangnya kepada keluarganya. Maka pada kekuatan yang luar biasa,
saya ingin membaca ya semacam puisi, boleh lah ya, puisi gitu ya. Duhai ayah, cintamu bagai sinar mentari, sanggup menyinari semua isi bumi. Jika air matamu dalam duka dan lara, duka karena anak-anakmu tak memegahkanmu, lara karena anak-anakmu tak membahagiakanmu, kau tetap matahari di siang hari. Air matamu bak air hujan yang selalu menyejukkan. Kau mungkin belum sempat melihat anakmu bahagia karena kau telah pergi di saat anakmu belum berbakti. Nah ini. Maka kata kalimat-kalimat ini sebenarnya apa ya? Hari ini mungkin Bapak Ibu jadi orang sukses lah kalau dibandingkan dulu. Tapi ayah kita belum sempat menikmati kesuksesan kita. Maka hari ini ayah yang luar biasa adalah bagaimana mengajak istri dan anak-anaknya untuk bersyukur. Maka secara ringkas kesimpulannya pada kesempatan yang sangat berbahagia ini ada 7 nasihat Luqman ya, kepada anaknya. Ya, nasihat-nasihat Luqman kepada anaknya itu dapat kita lihat diabadikan dalam surat Luqman ya, ayat 13 sampai 19. Yang pertama, Bapak Ibu semuanya, ayah yang luar biasa, yaitu yang ketika mengajak istri dan anak-anaknya, la tusyrik billah. Wa qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Nah ini nih nasihat yang luar biasa, karena ini petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, mengajak kepada istri dan anaknya jangan sampai menyekutukan Allah, jangan sampai menjadi syarikat kepada Tuhan yang lain. Dan ini akhir-akhir ini kadang-kadang ada pendidikan yang memisahkan dengan agama. Nah, ini. Yang kedua, tugas ayah yang luar biasa, yaitu bagaimana mendidik anak-anaknya berbakti kepada orang tua. Jadi kita kalau ada anak durhaka itu jangan salahkan anak. Boleh jadi memang kita itu belum maksimal mendidik anak-anaknya. Robbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tartuhu. Terus apa? Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi yang kedua itu tugas seorang ayah itu bagaimana mengajak untuk berbaik-baik juga kepada dirinya dan orang tuanya. Jadi caranya itu ya memang orang tua itu telah berbuat baik kepada kakek neneknya. Ya. Selalu menjadi contoh. Iya, jadi contoh. Kemudian yang ketiga, jangan mengikuti ini dalam Al-Quran ya, jangan mengikuti kalau kita itu atau ngajak, ada orang tua yang ngajak menyekutukan Allah. Nah, kita nggak boleh ikut-ikutan. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mengajakkan kepada Ismail, Ishak, walaupun ya, kakeknya itu ya itu syirik gitu ya. Memang kadang-kadang itu tidak selamanya pendidikan dalam suatu rumah tangga itu mulus-mulus saja. Nabi Nuh kayak apa perjuangannya? Dia sayang juga. Ketika anaknya hampir tenggelam, terus dia sayang, dia kejar. Dia pakai perahu kejar itu, tapi memang anaknya yang nggak dapat hidayah. Dia dengan sombong, udah ayah, nggak usah urusin anakmu. Ya itu kan udah itu. Nah ini, maka jangan menyekutukan Allah itu yang luar biasa. Yang keempat, lakukan kebaikan dan jauhi keburukan. Di ayat yang luar biasa itu mengajak kepada istri dan anaknya bagaimana terus setiap hari itu melakukan kebaikan dan jauhi keburukan. Nah, walaupun apa ya, kadang-kadang kita itu contohnya ya lagi orang-orang apa anak-anak itu kan kadang-kadang diajak kalau senang oleh orang tuanya kalau berwisata. Tapi kadang-kadang kalau diajak untuk
pengajian, untuk apa itu susah. Itu memang karena kurang terbiasa kita mengajak. Coba kalau memang ada sih sebagian, Masya Allah, kalau saya pernah lihat di masjid-masjid itu justru anak sama orang tua dan ibunya itu Hadir. berangkat bareng gitu ya. Mungkin pada diri kita itu jarang gitu ya, hanya 1-2. Nah, maka ini contoh sebenarnya. Jangan hanya kita mengajak kepada wisata-wisata saja. Nah, memang anak itu akan mudah komunikasi kalau yang senang-senang. Nah, pada saat senang-senang itu, maka nasihat masuk. Nah, ini contohnya. Nah, ketika terus praktek, ketika ada sampah, ayah itu mencontohkan, ambil. Nah, ini termasuk adalah bagaimana keburukan-keburukan itu harus dijauhi. Ya. Nah, ini itu yang keempat. Yang kelima, jelas. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Jadi sholat itu utama ya. Banyak kisah-kisah yang baca itu orang tua itu bangganya ketika punya anak-anak itu pendidikannya luar biasa. Apa yang terjadi? Ketika istrinya sakit, ayahnya yang di luar negeri, anak-anaknya yang di luar negeri diundang, nggak ada yang sempat hadir. Karena memang itu nggak punya kekuatan agama dia. Yang ia cari itu materi, yang ia cari itu bagaimana sukses dunia. Nah, pada saat itulah ayah mulai meneteskan air mata, tidak berhasil walaupun bergelimang harta. Ibunya sakit, tidak ada yang hadir, ini dalam keadaan normal. Sampai sakaratul maut, bahkan ketika meninggal dunia. Menangislah seorang ayah. Karena dia hanya berdua dan sekarang sendirian lagi. Maka Masya Allah kita akan bahagia ketika taruhlah ayah meninggal atau ibu meninggal, anak-anaknya menyolati. Maka saya kadang-kadang kurang sependapat ketika sholat jenazah itu yang imami itu orang lain. Yang bagus itu yang imami ya anaknya, keluarganya. Anaknya. Ya. Nah anaknya malah ini kamu saja kok, jangan. Karena memang nggak diajari. Maka sholat itu menjadi utama. Ya bunayya aqimis shalah. Dirikan sholat. Nah saya ingin tekankan di sini ayah yang luar biasa itu ketika dia mendidik anak-anaknya sholatnya lengkap, bukan hanya sholat 5 waktu. Nah sholat itu kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah sunnah itu ada yang mutlak, ada yang ghairu mutlak. Mutlak itu mungkin anak-anak jarang diajari, ya. Nah yang ghairu mutlak itu ada 2. Ada yang rawatib, ghairu rawatib. Rawatib itu yang mengiringi salat wajib. Jarang orang tua itu mengajari anak-anak tentang salat sunnah. Ayah yang luar biasa itu mengajari, mungkin mencontohkan, mengajak bagaimana, anakku, jangan hanya salat subuh. Qobliyah subuh itu khairum minad dunya wa ma fiha. Maka pada kesempatan ini saya ingin tekankan salat itu dulu. Bagaimana ayah yang luar biasa menyampaikan kepada anak dan istrinya, wahai anakku, sholat rawatib itu ada yang muakkad sama ghairu muakkad. Tak paham. Anak-anak kan kadang-kadang nggak paham. Sekarang pendidikan agama sudah mulai dikurangi, bahkan mau dibuang gitu ya. Maka yang muakkad itu hadisnya ada yang 10 rakaat, ada yang 12 rakaat, ada yang 14 rakaat. Ayah yang luar biasa itu nyampaikan, malah mencontohkan yang 14 rakaat. Kita kadang-kadang kan yang muakkad hanya 10. Ya sekali-kali yang 14 rakaat. Sebelum zuhur 4, setelah zuhur 4, setelah maghrib 2, setelah subuh 2, setelah isya 2, sebelum subuh 2 gitu ya. Nah, ini kan 14. Nah, ini yang namanya muakkad. Yang ghairu muakkad itu liman syaa. Sekali-kali kerjakan, sekali-kali tidak. Sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya. Nah, kemudian ada sholat sebenarnya banyak ini. Ini memang bahasan khusus tentang sholat ya. Saya ingin tekankan pada hari ini
Imam An-Nawawi ada dua. Al-Bantani. Ada yang Al-Bantani asli Indonesia dan ada yang dari ya Timur Tengah itu ya. Imam An-Nawawi Al-Bantani itu setiap hari sholat istikharah. Kita sholat istikharah kalau mau apa? Ada kepentingan. Ada pilihan itu ya. Enggak. Jadi yang namanya istikharah itu setiap saat, karena kita itu kan makhluk lemah. Maka Rasulullah juga kadang-kadang mengajarkan istikharah. Setiap istikharah ya, jangan istikharah. Jangan kadang kita itu ngucapinnya salah. Istikharah itu mohon ketetapan baik. Kalau istikharah mohon ketetapan buruk. Wah, bahaya itu. Mau sholat apa? Sholat istikharah. Mintanya yang jelek gitu ya. Maka ini penting saya sampaikan, ini bahasan khusus sholat istikharah itu dalam tafsir Al-Maraghi itu diceritakan dalam surat Al-Qasas itu bagaimana Rasulullah mengajarkan dari Aisyah, dari Anas bin Malik juga, bahwa yang namanya sholat istikharah itu jangan hanya sekali. Di situ itu diusahakan 7 kali. Nah, di antara doa-doanya itu ya banyak lah ya doa. Nah, ini tentang sholat. Maka ya bunayya aqimis shalah. Maka pada kesempatan yang sangat luar biasa, saya mengajak pada sendiri dan semuanya, mudah-mudahan ini masih ada atau sudah pada tidur ini ya. Nah, semuanya aqimis shalah. Nah, mungkin waktunya udah cukup ini ya. Udah 1 jam itu ya. Jadi kalau nanti ada tanya jawab sangat bahagia lah ya. Tapi nanti tentu waktunya dibatasi. Betul, karena nanti kita biar bisa qiyamul lail. Betul. Nanti kalau saya bisa jawab, insyaallah kuatkan dengan jawaban. Kalau belum ya PR lah ya. Insyaallah. Nah, karena kita makhluk lemah, termasuk saya dhaif gitu ya. Masih banyak sebenarnya materi yang ingin saya sampaikan, tapi intinya ya tadi udah kelima, keenamnya itu jangan suka memalingkan muka, kesombongan. Kemudian yang terakhir, sederhanalah dalam berjalan, jangan suka mengeraskan suara dan sebagainya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.